Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita semua akan membahas tentang pelajaran pertama dari kitab Ad-Durusul Arabiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Nuh atau Mama Abdullah bin Nuh. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Beliau memulai dengan pembahasan fi'il mudhari' disertai dengan dhamir-dhamirnya. Langsung saja beliau memulai dengan contoh. Contohnya apa? Ata'allamu fi madrasati wa anamu fi baiti. Ata'allamu, sini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari dhamirnya ana, ditandai dengan alif di depannya. Ata'allamu, ada alif di depannya. Yang dimana fi'il mudhari ini menunjukkan pada makna sedang atau sekarang. Berarti ata'allamu diartikan saya sedang belajar. Fi madrasati, di dalam sekolahku. Nah, ada fi madrasati di ujung hurufnya, di ujung kalimatnya ada ya mutakallim wahdah, menunjukkan ada pada kata ganti saya, berarti menunjukkan kepemilikan saya, sekolahku. Maka arti dari ata'allamu fi madrasati, saya sedang belajar di sekolah saya. Wa anamu, dan sama juga kalimat wa anamu, dia diawali oleh alif di depannya, menunjukkan ada dhamir atau kata ganti menunjukkan saya. Berarti artinya wa anamu, dan saya sedang tidur. Fi baiti, di dalam rumah saya. Sama seperti sebelumnya. Fi baiti, kalimat baiti itu di akhirnya terdapat ya mutakallim wahdah, yakni ada ya sukun bahasanya. Fi baiti berarti di rumahku. Maka arti dari ata'allamu fi madrasati, saya sedang belajar di sekolah saya. Wa anamu fi baiti, dan saya sedang tidur di rumah saya. Lanjut masalah dhamir, yakni dhamir kita atau kami. Ya, kalau bahasa Arabnya nahnu. Contohnya apa? Nata'allamu fi madrasatina. Nata'allamu, ini ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf nun di awalnya. Nata'allamu artinya kami atau kita sedang belajar. Fi madrasatina. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya tuh fi madrasati dengan ya, tapi di dalam kalimat ini fi madrasatina dengan na disertai alif atau na panjang. Fi madrasatina bermakna kepemilikan kami. Fi madrasatina, di dalam sekolah kami. Maka arti nata'allamu fi madrasatina, kami sedang belajar atau kita sedang belajar fi madrasatina, di sekolah kami. Wa nanamu, sama juga artinya yang seperti sebelumnya, hanya saja berbeda dalam dhamirnya, yakni ditandai dengan huruf nun di awalnya. Wa nanamu, dan kami tidur atau kita tidur, kita sedang tidur. Fi baitina, di rumah kita atau di rumah kami. Selanjutnya masalah dhamir anta, yakni kamu laki-laki yang jumlahnya satu atau bukan dua atau tiga. Anta, dia ciri-cirinya isim dhamir menunjukkan kepada anta atau kata ganti yang menunjukkan kepada kamu, itu ada huruf ta di depannya. Ada huruf ta yang menempel kepada fi'il. Apa contohnya? Tata'allamu. Yang sebelumnya berbeda, seperti sebelumnya berbeda. Ata'allamu sebelumnya, nata'allamu sekarang tata'allamu. Berbeda, perbedaannya hanya huruf di awalnya saja. Karena perbedaan itu menunjukkan juga pada perbedaan isim dhamirnya atau menunjukkan pada perbedaan kata gantinya. Tata'allamu berarti mengartikan tata'allamu, kamu laki-laki sedang belajar. Fi madrasatika, bukan fi madrasati, bukan fi madrasatina, tapi fi madrasatika dengan huruf kaf di akhirnya, menunjukkan kepemilikan kamu di dalam sekolah kamu. Maka arti dari kalimat tersebut, tata'allamu fi madrasatika, artinya adalah kamu sedang belajar di rumah kamu.
Watanamu, ada huruf ta juga. Watanamu, dan kamu sedang tidur. Fi baitika, fi baitika lagi dengan kalimat ada huruf kaf di akhirnya menunjukkan kepemilikan kamu laki-laki. Watanamu fi baitika artinya dan kamu sedang tidur di rumah kamu. Maka artinya tata'allamu fi baitik fi madrasatika, kamu sedang belajar di rumah kamu. Watanamu fi baitika, dan kamu sedang tidur di rumah kamu. Maaf, diulang lagi. Tata'allamu fi madrasatika, kamu sedang belajar di sekolah kamu. Watanamu fi baitika, dan kamu sedang tidur di rumah kamu. Selanjutnya yang terakhir, isim dhamir antum, kata ganti yang menunjukkan antum. Antum ini bermakna kalian semua, lebih dari 2 orang, 3 dan seterusnya. Cirinya apa? Sama seperti dhamir anta, yakni diawali dengan huruf ta di depannya. Tata'allamu hanya saja diakhiri ditambah dengan huruf waw dan nun di akhirnya. Seperti apa? Tata'allamuna, bukan tata'allamu, tetapi ditambah waw dan nun. Jadi artinya tata'allamuna, kalian semua sedang belajar. Fi madrasatikum, nah berbeda dengan sebelumnya. Kalau dhamir antum itu ketika kepemilikan ditambah dhamir kum, kaf dan mim, digabung, jangan dipisah. Atau jangan ditambah waw, kaf dengan mim tok, cuma 2 huruf. Fi madrasatikum, di sekolah kalian. Tata'allamuna fi madrasatikum, kalian sedang belajar di sekolah kalian. Watanamuna, sama juga ditambah ta, ada huruf ta di depannya, ditambah huruf waw dan nun di belakangnya. Watanamuna, bukan watanamu, bukan, atau wananamu, bukan, tetapi watanamuna, dan kalian sedang tidur fi baitikum, di rumah kalian. Beres pembahasan tentang fi'il mudhari dengan dhamirnya. Syekh Musannif melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan mufrad dan jamak. Apa itu mufrad? Mufrad adalah isim yang menunjukkan pada makna satu, angka tunggal. Apa itu jamak? Jamak adalah isim yang menunjukkan pada makna jamak, lebih dari 2. Contoh, langsung ke contoh. Al-mataru, maka arti dari al-mataru itu hujan. Kalau mufrad al-mataru pun dia bentuknya mufrad, maka arti dari al-mataru satu hujan. Jamaknya apa? Al-amtaru, hujan-hujan atau beberapa hujan. Selanjutnya an-nuru, satu cahaya. Al-anwaru, beberapa cahaya. As-sautu, satu suara. Al-aswatu, banyak suara. Asy-syajaru, satu pohon. Al-asyjaru, banyak pohon. Az-zahru, satu bunga. Jamaknya apa? Al-azharu dan az-zuhur. Maknanya banyak bunga. Ar-rizqu, satu rizki. Al-arzaqu, banyak rizki. Al-waqtu, satu waktu. Al-awqatu, banyak waktu. Az-zadu, satu bekal. Al-azwadu dan al-wisdatu, beberapa bekal atau banyak bekal. Al-yadu, satu tangan. Al-aidi, banyak tangan. Lalu contoh selanjutnya al-ghaimu, satu mendung, satu awan. Al-ghuyumu, banyak awan. Al-barqu, satu kilat. Al-buruqu, banyak kilat. As-saqfu, satu atap rumah. As-suqufu, banyak atap rumah. Ra'du, satu petir. Ar-ru'udu, banyak petir. Al-baldatu, satu negeri. Al-biladu dan al-buldanu, banyak negeri. Al-qalbu, satu anjing. Al-kilabu, banyak anjing. Al-mawsimu, satu musim. Al-mawasimu, banyak musim. Al-mazra'atu, satu ladang atau satu sawah. Jamaknya al-mazari', banyak sawah. Al-faidatu, satu faidah. Al-fawaid, banyak faidah. Al-midallah, satu payung. Al-midallatu, banyak payung. As-sahabu, satu awan. As-suhubu, banyak awan. Al-jawu, satu udara. Al-jiwa'u, banyak udara. Lalu Syekh Musannif melanjutkan pembahasan al-jam'u mu'annatsun. Ini adalah kaidah, setiap yang jamak dihukumi mu'annas. Kullu jam'in mu'annatsun, setiap yang beramai-ramai disebut mu'annas. Hukumnya seperti perempuan, yakni ada ta'amul futuh di akhirnya.
Al-baladu kabirun. Al-baladu bentuk mufrad sebagaimana yang sebelumnya. Al-baladu satu negeri, kabirun yang negeri itu besar, kabirun besar. Jama dari al-baladu yakni al-biladu, maka karena dia jama hukumnya muannas. Apa hukum muannas dengan apa muannas? Dengan tak marbutah di akhirnya yang titiknya 2. Maka al-biladu negeri-negeri itu kabiratun besar. Apa yang besar? Negeri-negeri, bukan satu negeri atau 2 negeri, tapi banyak negeri yang besar. Al-kalbu satu anjing. Satu anjing itu disifati dengan kecil, yakni sogirun. Satu tanpa tak marbutah karena menunjukkan mufrad. Jamak dari al-kalbu apa? Al-kilabu. Anjing-anjing itu sogiratun kecil. Al-bustanu satu kebun itu wasi'un luas. Al-basatinu kebun-kebun itu wasi'atun luas. Lalu beliau memberi contoh dari setiap pelajaran yang sudah lewat. Al-jidaru tembok, yahjubur riha, tembok itu yahjubur riha menutup angin anna dari kita. Ara nuran yalma, saya melihat nuran satu cahaya yalma yang bersinar. Dzalika wal barku, nah itu wal barku itu adalah kilat. Zuru, saya mengunjunginya min hainin dari satu waktu ila akhar ke waktu yang lain. Ara, saya melihat ad-dukhana kepada asap itakasafu yang semakin tebal hari demi hari, waktu demi waktu makin tebal awan itu. Yaqrubu menjadi dekat atau dekat. Mata nuzulul matar, kapan turunnya hujan? Al-an yanzil, nah, sekarang turun. Al-ma'u yuballilu thawba, air itu membasahi pakaian. Malahum yajurun, malahum kenapa mereka yajurun, mereka berlari. Oh fa mimada, karena takut apa? Takut dari apa? Man la yakhafu minhu, siapa yang enggak takut darinya? Al-midallah, payung itu tahfadhu thiyabana, menjaga pakaian kita, minal balali, dari basah. Ala tadkur al-wa'da, tidaklah kamu wahai laki-laki yang satu mengingat kepada janji. Yaj'aluna nasbir, itu dia menjanjikan kita nasbir, kita menjadi bersabar. Yadhabuna, mereka pergi, haitsu yasha'un, kemana saja mereka mau. Sanaksuru al-madaris, sataksurul madaris, akan banyak al-madaris, jama' dari sekolah-sekolah, maka akan banyak sekolah-sekolah. Wahya nafi'atun, dan sekolah-sekolah yang banyak itu nafi'atun, bermanfaat, memberikan manfaat kepada umat. La syakka min dalik, tidak ada keraguan, artinya jelas min dalik, fi dalik, dalam hal tersebut. Sayazdadul kisbu, sayazdadu akan bertambah. Apa yang bertambah? Al-kisbu, kesuburan. Wa nasdadul ardu bil qudra, dan bumi-bumi wanasdan, dan berhias, menjadi perhiasan. Apa yang berhiasan? Al-abdu, bumi, bil abdu, karena sebab apa? Bil ab bil khudra, karena sebab yang hijau-hijau, yakni pohon. Hadza jamalut tabi'ah, inilah keindahan alam. Uhibbu hadhihi an-nadara, uhibbu, saya mencintai hadhihi an-nadara, ini keelokan ini. Kullu dzalika, semua itu yubasyiruna biqurbi waqtil hasad, membuat kita senang. Karena apa? Biqurbi waqtil hasad, karena sudah dekat waktu memanen. Al-insanu yafrah, al-insanu, manusia itu yafrah, senang. Karena apa? Biqatratil mal, karena banyak harta. Labudda minad dawa, harus ada obat. Hatta la yashtadda, sampai tidak menjadi keras. Apa yang jadi keras? Maraduka, sakitmu, jadi harus minum obat sampai tidak parah sakitnya. Lalu pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan terakhir soal qiraah, judulnya al-mataru. Nara, kita melihat al-ana sekarang ghaiman pada awan, fis samai, di dalam langit. Kita melihat awan di langit, yahjubu syamsa anna, awan itu menutup matahari dari kita. Dzalika wasahab, nah itu yang menutup itu wasahab, itu adalah awan. Wahadan nur, dan cahaya ini alladzi yalma'u, yang bersinar fil jawi, di dalam udara, min hinan ila akhar, dari waktu ke waktu. Apa cahaya itu? Apa? Al barku, itu kilat.
wasautu, dan suara ma'hu yang bersama kilat itu, waradu, apa yang suara bersama kilat itu, waradu, petir. Wa indama yatakatsafu sahab, dan tatkala yatakatsafu, menebal, apa yang menebal, awan, hakadha, nah ini yakrubu, maka tatkala saling menebal awan-awan, yakrubu, dekat, goliban, di dalam halnya, di dalam biasanya sudah dekat nuzulul matar, sudah dekat turun hujan. Hadhihi qatratul ma'in ala yadi, inilah tetesan air di atas tangan. Al-an yanzil matar, sekarang turun hujan. Ala nakif tahta ada saqfi, tidaklah kita berhenti dulu, berteduh dulu di atap ini. Hatta la yubalil mataru, sampai air hujan itu tidak membasahi apa? Siabana, pada pakaian kita. Humun nas, nah itu mereka manusia, yujurun, manusia itu pada berlari, huna wa hunaka, di sini dan di sana, khaufan minal balali, karena takut karena basah, fi musimil amtar, di dalam musim hujan-hujan, nadkurul midallah, kita mengingat, kita tahu kok, kita pada untuk memakai payung, wa fawaidah, dan faidah, manfaat dari payung. Fa'inaha, apa manfaat payung itu? Tafaduna, menjaga kita, minal ma'i, dari air. Wa taj'aluna, dan payung itu menjadikan kita, nastati'u an nadhhaba haitsu nasya, kita bisa an nadhhaba, berpergi haitsu nasya, kemana kita kehendaki. Wa naqumu, dan kita berdiri, wa naqumu bi'amali, dan kita mengerjakan pekerjaan kita, fi makanina, di tempat-tempat kita, au masani'ina, atau di pabrik-pabrik kita, au aswaqina, atau di pasar-pasar kita, fi biladina, di negeri kita, takturul amtar, negeri kita nih banyak takturul amtar, banyak hujan-hujan. Wahya nafi'ah, hujan itu nafi'ah, bermanfaat, memberikan manfaat. La syakka min dzalik, enggak ragu, sudah jelas kemanfaatan hujan itu, sudah jelas fi dzalik, dalam hal tersebut. Fi mausimil amtar, di musim hujan, yadharu isbul ab, yadharu, akan nampak nanti di waktu sudah musim hujan, yadharu isbul abdi, akan nampak kesuburan bumi, wa nasdadu tabi'ah, dan menjadi terhias alam ini, bil qudrati, dengan segala yang hijau-hijau, wa nadharah, dan segala yang elok. Kullu dzalika, semua itu yang buat elok, yang hijau-hijau, yubasyiruna, membuat kita bahagia. Bi qurbi waqtil haisat, di waktu dekatnya panen, wa kasratir rizqi wasdad, dan di waktu banyaknya rezeki dan pembakaran. Cukup sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri terkhususnya dan para pendengar umumnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.